Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja UKIN LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Dara Pusuyati dengan nomor NIM 25582101118, mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 LPTK IAIN Curug. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Rukun Iman dengan pendekatan deep learning di SD Negeri 66 Rejang Lebong. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Bersedia beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelasnya memimpin membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita hari ini diijabah oleh Allah dan apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan barokah. Ya, hari ini Ibu absen dulu ya. Apa ya? Ayla. Ada Ayla? Sehat Ayla? Ya, Vivi. Nggak sakit perut lagi? Anak-anak Ibu semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, ya, yang nanti akan dipimpin oleh Ananda Nesya. Silakan maju ke depan Ananda Nesya. Anak-anak semuanya silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Di sana aku berdiri randu Indonesia yang satu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa. Nah, anak-anak Ibu, pada hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran agama, ya kan? Nah, hari ini
materi kita, pelajaran agama hari ini, materi kita tentang apa ini? Tentang rukun iman, yang mana yang minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang rukun-rukun iman. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih jauh lagi mengetahui apa itu rukun iman, ada berapa itu rukun iman, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak nanti setelah kita belajar tentang rukun iman, anak-anak harus tahu dulu, nanti anak-anak harus tahu memahami konsep 6 rukun iman. Jadi nanti setelah kita belajar rukun iman, anak-anak harus bisa mengetahui konsep dari ke-6 rukun iman. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu anak-anak nanti harus bisa mengamalkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain memahami konsep 6 rukun iman, anak-anak juga bisa mengamalkan nilai-nilai dari rukun iman. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita, anak-anak harus bisa meningkatkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bisa itu? Bisa. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ya, karena kita belajarnya tentang rukun iman, kita harus tahu apa itu iman. Siapa yang tahu apa itu iman? Ya, Ayla. Apa Ayla? Percaya. Percaya. Tepuk tangan dulu untuk Ayla. Ya, jadi iman itu adalah percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Siapa yang nggak percaya sama Allah? Ada? Nggak ada ya. Kita sebagai umat muslim, kita wajib percaya bahwa iman itu ada, Allah itu ada. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih dalam lagi, biar kita semangat, Ibu ada tepuk semangat. Ya, masih ingat tepuk semangat? Masih. Coba sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kurang meriah sedikit lagi. Coba lebih meriah lagi tepuk semangatnya biar kita belajar hari ini lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Iya, sudah semangat semuanya? Kalau sudah semangat, kita perlu juga namanya konsentrasi ya. Dan agar lebih konsentrasi lagi, coba tepuk. Konsentrasi. Melihat, mendengar. Oh iya, tepuk fokus. Tepuk fokus. Iya, tepuk fokus. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Siapa yang masih tepuk berarti belum konsentrasi. Ya, jadi materi hari ini anak-anak semuanya harus bisa fokus, harus bisa konsentrasi agar materi yang apa yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat ya. Oke, anak-anak Ibu. Nah, di sini Ibu ada sebuah video tentang rukun iman. Ya, video ini nanti silahkan anak-anak tonton dengan seksama, dengan fokus, melihat dan mendengarnya. Kemudian, anak-anak yang ada di video nanti silahkan kalau ada yang perlu dicatat, kalau ada yang hal-hal yang penting di dalam video perlu dicatat, silahkan nanti
catat ya. Siapa tahu nanti Ibu mau bertanya tentang hal-hal yang ada di video. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di YouTube channel aku guys. Kalian apa kabar? Udah subscribe aku belum nih? Alhamdulillah, kita sudah belajar mengenal rukun iman. Terima kasih sudah nonton video aku. Nah, itu adalah video tentang apa tadi? Tentang rukun iman. Nah, dari video tadi, ya, dari video tadi ada berapa sih rukun iman? Ada 6. Kemudian, ya, apa sih itu rukun iman? Apa itu rukun iman? Ya, Ayla, boleh Ayla sayang. Ayo, iman itu adalah percaya. Berarti kalau rukun iman itu adalah keyakinan dasar dalam agama Islam yang terdiri dari 6 perkara tadi, ya. Bahwa kita yakin bahwa iman kita dalam Islam itu terdiri dari 6 perkara. Yang pertama apa tadi yang ada di dalam video tadi? Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam, iya, itu semua adalah rukun iman. Ada berapa tadi rukun iman? Nah, ada berapa rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Coba sebutkan sekali lagi. Iman yang pertama pada Allah, kemudian pada malaikat, pada kitab, iman kepada Rasul dan Qur'an. ya ada 6. Nah, iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Artinya kalau kita sudah beriman kepada Allah, itu artinya bahwa kita percaya bahwa Allah itu satu-satunya yang bos, ya, satu-satunya Allah yang perlu disembah, ya. Allah itu bos katanya di situ kan. Bos besar adalah bos besar berarti Allah itu penguasa alam, seluruh alam yang ada di langit, yang ada di bumi, ya. Kemudian iman yang kedua, apa iman kedua tadi? Rukun iman yang kedua, iman Melihat kepada malaikat, semua ciptaannya. Nah, Ibu ada lagunya tentang apa? Malaikat-malaikat Allah. Lagunya tentang malaikat-malaikat Allah. Coba simak, ya. Coba dengarkan dulu, Ibu nyanyikan, nanti boleh ditirukan, ya. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman pada kitab Allah, iman pada Rasul dan hari kiamat, juga iman pada Hodar dan Hodar. Bisa? Coba kita nyanyikan bersama-sama untuk mengingat dan menghafal tentang keenam rukun iman. 1, 2, 3. Sembari tangannya bertepuk boleh. Rukun iman itu
sekali lagi yang lebih meriah lagi. 1, 2, 3. Rukun iman, rukun iman, itu ada enam. Rukun iman, rukun iman, itu ada enam. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman pada kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, juga iman pada Allah dan Iya, tepuk tangan semuanya. Sudah hafal ya tentang keenam rukun iman. Coba Ibu sekarang mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan keenam rukun iman? Ayolah yang lain. Oke, Raya silakan. Yang pertama kepada Allah, yang kedua malaikat Allah, yang ketiga kitab, yang keempat Rasul 5. Iya, yang keenam. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Raya, sudah bagus. Sudah benar semuanya urutannya rukun iman yang pertama sampai yang keenam. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang apa itu rukun iman, ada berapa rukun iman. Nah, sekarang kita juga harus tahu akibat orang yang tidak memahami rukun iman. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar. Nah, ini gambar apa ini anak-anak? Orang sedih, ya, orang yang sedang megang kepala seperti orang yang sangat sedih, ya kan? Bukan orang ngantuk tapi ini ya, orang tidur juga enggak ya. Ini ada orang sedih katanya. Kenapa kok dia sedih? Karena tidak bisa memahami rukun iman. Jadi kalau kita takdir tadi ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa memahami rukun iman, orang tersebut akan mudah putus asa, akan mudah sekali untuk bersedih. Ya, orang yang tidak memahami rukun iman tadi. Karena kalau kita berlarut-larut untuk bersedih, kita lupa bahwa ada Allah. Kita minta saja sama Allah, berdoa. Jadi kalau orang yang tidak memahami rukun iman, terutama iman kepada Allah dan kepada takdirnya Allah, maka dia akan selalu sering putus asa, sedih terus, ya. Kemudian Ibu punya gambar lagi, gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa sayang? mencuri. Gambar anak-anak kecil yang sedang memasukkan apa mengambil itu? Mengambil uang dari tas, entah tas ibunya, entah tas neneknya, ya kan? Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh anak kecil saja, tetapi sering dilakukan sama anak-anak yang sudah besar, ya. Ini mencuri, ya. Ini adalah akibatnya orang yang tidak memahami rukun iman, ya. Bahwa kalau kita mencuri ini, memang kalau kita mengambil barang milik orang lain, kita yakin bahwa tidak ada yang bisa melihat kita, ya kan? Orang lain tidak akan melihat, tapi kalau misalnya ada orang yang melihat kita mengambil barang orang lain, pasti kita ketahuan kan? Akan dimarah dan akan dihukum, ya enggak? Ya, tapi kita berusaha untuk tidak ketahuan orang. Nah, tapi ada yang melihatnya. Siapa itu? Allah dan malaikatnya. Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Ya, termasuk ini contohnya. Mencuri, meskipun tidak ada orang yang bisa melihatnya, tetapi Allah Maha tahu. Dan ada juga malaikat Allah yang selalu mencatat apapun kegiatan kita, apapun perbuatan kita. Ya, ada malaikat Allah yang selalu mencatat perbuatan, baik itu perbuatan yang baik itu perbuatan yang buruk, baik itu perbuatan yang buruknya cuma kecil sekali, tapi malaikat akan tetap mencatat perbuatan itu.
Dan sebaliknya, kalau kita melakukan sekecil kebaikan, malaikat juga akan selalu mencatat. Jadi ingat, kalau kita selalu berbuat zolim, selalu berbuat kejelekan, ingat bahwa ada Allah yang selalu melihat, bahwa ada malaikat yang selalu mencatat. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini ada gambar, tadi sudah ada gambar. Nah, sekarang ini kita kan hidupnya di zaman-zaman modern. Zaman-zaman semua orang sudah pegang gadget. Apa itu gadget? HP, ya. Baik yang anak-anak kecil maupun dari anak kecil maupun yang sudah tua renta, semuanya pegang HP sekarang. Nah, itulah yang dinamakan dengan kita hidup di zaman modern. Anak-anak semua punya HP nggak di rumah? Punya. Main HP nggak di rumah? Main. Nah, ini gimana sih caranya kita agar bisa menumbuhkan iman? Jadi, meskipun kita hidup di zaman modern, tetapi iman kita tetap tumbuh di dalam diri kita. Caranya seperti apa itu? Hah? Nah, ada gambar. Ya, cara agar tetap iman kita tetap tumbuh di dalam diri kita. Ini gambar apa, sayang? Gambar anak-anak atau orang yang sedang melaksanakan sholat. Jadi, agar iman kita tetap tumbuh, kita jangan lupa untuk sholat. Jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Sholat lima waktu yang wajib. Anak-anak di rumah sholat apa tidak? Sholat, alhamdulillah. Jadi meskipun kita hidup di zaman modern, tetapi iman kita harus tetap tumbuh dengan cara selalu mengerjakan sholat, selalu beribadah, jangan sampai lupa. Kemudian gambar yang kedua, coba simak gambar yang kedua. Simak gambar yang kedua, ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Anak-anak yang sedang main HP. Tadi sudah Ibu singgung, ada nggak yang punya HP? Semuanya punya. Kalau di rumah main HP nggak? Main HP ya. Nah, ini adalah orang yang sedang main HP. Nah, gimana Bu caranya agar iman kita itu tetap tumbuh meskipun kita main HP terus? Gimana caranya? Kita bisa menonton dari HP kita, menonton hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti tadi, Ibu punya video. Tadi video Ibu ambil dari laptop atau dari HP, ya, dari internet, dari sosial media. Ini bisa untuk belajar. Jadi anak-anak kalau main gadget, manfaatkanlah dengan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya buka Facebook, scroll TikTok kan joget sini, joget sana, ya kan? Ya, jadi HP yang kita gunakan, HP yang kita miliki itu, ya, kita gunakan untuk meningkatkan iman kita dengan cara menonton atau mendengarkan hal-hal yang bermanfaat yang kita cari dari HP tadi, dari sosial media. Nah, sekarang ya, Ibu mau bagikan kelompok. Ya, kita ada 17 orang, kelompoknya satu kelompok ada 4 orang dan ada yang nanti 5 orang. Kita cari yang dekat saja. Ini kelompok 1 ya, dari mulai Arga, Raya, kemudian Tirta itu kelompok 1. Kelompok 2-nya di belakangnya dari Anggun, Sinesya sampai ke Salis, itu kelompok 2. Kemudian yang untuk kelompok 3 dari Afahya sampai ke Nathan, kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 dari Caca, dari Klarinta sampai ke Siva. Nah, tugas kelompoknya di sini Ibu bagikan ini karton, ya. Bagikan dulu satu kelompok 1 orang, satu kelompok 1 karton maksudnya.
Satu kelompok, satu karton. Kemudian coba perhatikan. Coba perhatikan untuk tugas kelompoknya, ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas, ya, yang nantinya akan anak-anak tempelkan di karton ini. Nah, ini ada potongan-potongan kertasnya berisi tentang rukun iman. Ya, isinya tentang rukun iman. Nanti silahkan ditempel, sesuaikan dengan urutannya dari nomor 1 sampai nomor 6. Harus diurutkan dan buatlah serapi mungkin dalam kelompoknya, ya. Nanti per kelompok, ya, silakan maju satu orang, satu kelompok, satu orang perwakilan untuk maju untuk menempelkan hasil dari diskusinya. Nah, yang tercepat, ya, yang tercepat, cepat tapi tidak rapi. Ibu cepat, dia kerjanya cepat tetapi kurang rapi. Nanti Ibu tambah 1 bintang. Kalau misalnya dapat 4 bintang, jadi dapat 5 bintang karena ada tambahan paling cepat tapi tidak rapi. Mau cepat rapi atau cepat tidak rapi? Kalau paling cepat tapi rapi, itu Ibu beri tambahan 2 bintang. Paham? Paham. Silahkan dibuka, jangan sampai hilang karena ini ada nomor-nomornya. Jangan sampai hilang karena ini ada nomornya. Silakan nanti ditempel menggunakan lem yang sudah disediakan ya. Oke, silakan kerja kelompoknya di sini, Nak. Silakan kerja kelompoknya di sini. Nah. Kerjanya pelan-pelan saja. Jangan berebut. Ini kurang ke sini, Nak. Iya, jangan terlalu di pinggir. Nempelnya jangan terlalu ke pinggir. Nempelnya jangan terlalu ke pinggir ya. Bisa? Sudah nempel? Belum. Ini terlalu ke pinggir, Nak. Jangan terlalu di pinggir ya. Ya. Nanti susun serapi mungkin. Ya. Serapi mungkin. Sudah. Sama kelompoknya buat yang lebih besar biar kelihatan. Lebih besar lagi yang biar lebih kelihatan. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3. Ya. Sudah? Oke, jangan buru ya. Oke, saya berdebat. Oke, kita lihat dulu kelompok
malaikat. Satu orang silakan menentukan hasil dari kelompok satu. Silakan. Kelompok satu ini. Kelompok satu. Ini hasilnya iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Sudah sesuai apa belum urutannya? Sudah. Nah, ini ada kreatif juga, nempel-nempelnya ada yang ke di atas, lebih ke menjorok lagi. Ini kreatif. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, kelompok satu juga paling cepat untuk mengerjakannya, juga ada kreatifnya. Ibu beri bintang berapa ya? Bintang 5 ditambah berapa? Untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2, silahkan siapa yang maju mau kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan dibacakan. Tim banter yang kuat-kuat. Sudah urut apa belum ini? Sudah, urutan dari nomor 1 sampai nomor 6 sudah urut. Pekerjaannya juga sudah rapi. Ya, di sini sudah ada kelompok 2 anggotanya. Siapa saja, ada berapa orang? Ada 5 orang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Ibu beri bintang 5 untuk kelompok 2. Oh, ini tadi bintangnya ditambah 1 karena dia paling cepat. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk kelompok 3. Siapa yang mau maju kelompok 3? Silahkan. Silahkan kelompok 3, 1 orang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, Naila. Ya. Tidak. Sudah sesuai apa belum ini urutannya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini sudah urut. Nah, di sini juga tertera nama kelompoknya ya. Bagus, ini Ibu kasih bintang 4. Karena di sini urutannya sudah benar, tapi nempelnya masih agak miring-miring. Kreativitasnya masih kurang. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Iman kepada Hodo dan tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya. Jadi ini adalah hasil pekerjaannya. Ibu kasih bintang 4 ya untuk kelompok 4. Nah, sekarang setelah kita tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, Ibu ada lembaran yang harus dikerjakan oleh masing-masing anak-anak. Ya, ini dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok. Coba perhatikan dulu cara mengerjakannya. Coba, Ayla. Coba perhatikan dulu cara mengerjakannya. Ini ada soal ya yang berkenaan dengan rukun iman. Ya, soal berkenaan dengan rukun iman yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Masih ingat? Masih. Nah, cara untuk mengerjakannya di sini ada nama peserta didik. Nama peserta didiknya harus diisi sesuai dengan namanya sendiri-sendiri. Jangan diberi nama temannya atau orang lain ya. Kemudian
kelasnya, ya, kelasnya diisi. Kemudian untuk materi pelajaran hari ini, mata pelajaran hari ini, mata pelajaran apa hari ini? Agama, diisi juga mata pelajarannya, dan hari tanggal. Nah, cara pengisiannya ini adalah soal pilihan dan ganda. Nanti anak-anak silahkan boleh untuk melingkari atau menconteng jawaban yang benar, ya. Namanya jangan lupa ditulis. Paham sayang? Masih ingat materi yang tadi? Kalau masih ingat materi yang tadi, berarti bisa mengerjakan soal-soal ini dengan mudah. Silakan diisi dulu namanya, data diri ya. Nama, kelas, mata pelajaran, hari dan tanggalnya. Silakan mulai untuk bekerja ya. 3. Dibaca dengan seksama yang teliti soalnya. Delapan. Oh ya, 9. 9. Tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini tanggal 9. Petunjuknya tadi apa? Baca soalnya, boleh dilingkari jawaban yang paling benar. Boleh dilingkari, boleh juga disilang. Itu tadi ya. Tugas sudah kita kerjakan. Semoga nanti Ibu koreksi nilainya, semoga memuaskan. Ya kan? Sudah? Oke, itu materi kita hari ini ya. Jadi, kesimpulannya, rukun iman. Masih ingat? Apa rukun iman tadi? Apa rukun iman tadi?
rukun iman tadi? Percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya bahwa malaikat itu ada, ya. Rukun iman itu berarti sebagai pondasi kehidupan kita, ya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, artinya kita percaya bahwa Allah itu ada, ya. Kita selalu mematuhi perintahnya Allah, ya kan? Nah, kemudian anak-anak ibu, itulah tadi materi kita pada hari ini, dan waktunya sudah menunjukkan pukul, sudah jam pulang, ya kan? Silahkan untuk berkemas, siap-siap untuk menuju ke rumahnya masing-masing. Bersedia beri salam kepada ibu guru. Selamat siang, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar dari yang sebelah paling depan dulu. Ya.